Di episode pertama ini kita akan membahas mengenai topik yang hangat, hangat apa panas ya. Pokoknya ini isu yang seksi pokoknya untuk dibahas lah gitu. Tapi gue nggak sendirian, gue ditemani oleh rekan diskursus gue yaitu Bimo. Perkenalkan diri Bim, silakan perkenalkan diri dulu. Halo guys, nama gue Muhammad Bimo. Sekarang gue sebelumnya pelajar, sekarang udah lulus. Oke, jadi dia pelajar di latar belakang pendidikannya apa? Maksudnya itunya, backgroundnya? Background gue sih kayak pendidikan agama kali. Agama ya. Agama Pendidikan ya. agama. Dia punya background pendidikan agama sekitar udah hampir 9 tahun ya. Ya, kalau pendidikan itunya sih 4 tahun lah. Yang kitabnya, Pendidikan kitabnya ya. 5 tahun itu pesantren lah. ya pesantren. Oh, oke. Jadi dia alumni Turki juga. Oke, so kita bakal bahas topik yang seksi nih bro. Ya. Dan kita no filter geng di sini guys. Ini maaf ya kaki gue gak naik tapi kayak nggak sopan deh guys. Gini ini kurang estetik jadi kayaknya. Oke, di episode pertama ini Bim, kita bakal ngebahas masalah LGBTQ. Oke. Lesbian, gay, transgender, bisex, transgender, and queer. Nah, LGBTQ ini kan sudah menjadi agenda internasional guys, ya. Di mana agenda ini adalah propaganda yang dipush untuk dinormalisasi di negara-negara third world country gitu ya, developing country gitu, bahkan di negara maju pun negara core itu juga dipush agenda ini untuk disahkan, dilegalkan aktivitasnya gitu ya. Tapi polemiknya adalah hal ini juga banyak muncul penolakan nih dari beberapa negara lah. Dan ada beberapa negara besar gitu. Salah satunya Rusia, uh, Jepang gitu ya, ada Brunei, negara-negara. Indonesia nggak masuk. Wah, Indonesia belum cuy. Berarti Secara masih gamblang netral. belum ada. Netral nggak tahu ya. Cuman secara official belum ada pelarangan secara khusus bahwa pelarangan LGBT aktivitasnya disebutkan LGBT gitu. Nggak ada undang-undang yang secara khusus tuh melarang tuh belum ada sama sekali. Sama sekali. Bahkan ada satu menteri yang justru mengatakan ya kita nggak bisa melarang mereka gitu. Ya kita bisa menghentikan aktivitas penyimpangannya tapi kita nggak bisa melarang gitu. Bahkan hak-hak warga negaranya harus dipenuhi. Kalau itu gue setuju, Iya nggak betul. masalah, ya kan. Nah, karena udah berpolemik nih guys, bahkan di dunia internasional sudah menjadi polemik penolakan di negara-negara. Contoh lah kita ambil Rusia. Rusia itu negara komunis yang basis agamanya itu mayoritasnya Katolik atau Kristen lah, bukan Muslim. Itu membuat undang-undang yang secara eksplisit mengatakan bahwa undang-undang anti gay dan hukumannya hukuman mati. Di Nigeria, di Brunei, di Iran, di Jepang itu sudah menolak gitu. Nah, Indonesia kapan? Itu yang gue bingung. Kenapa kita sampai saat ini ya belum bisa gawat secara tegas melarang itu pergerakan itu yang dampaknya itu sangat luas Gue ke depannya. gue sekarang malah penasaran ya. Kenapa LGBT jadi agenda dunia gitu? Tujuannya apa sebenarnya? Soalnya itu bukan kayak menyebar secara alami. Maksud gue itu kayak didanai, terus di kampanyenya tuh Di propaganda kan lah. iya disebarkan. Terus orang-orang tuh bilang kayak gak boleh homofobik gitu kan. Iya. Ada argumen-argumen seperti itu yang masa kita nggak boleh takut sama kelainan? Maksud gue Iya, kayak betul. gak make sense dong. Kita kan takut lah maksudnya. Nah, itu tapi kan mereka mikirnya argumen mereka gitu. Ya, ini bukanlah apalagi yang penganut atau orang-orang yang pro terhadap gerakan itu mengatakan bahwa ini bukan kelainan, ini bukan penyakit, ini adalah kodrat gitu. Ya gak bisa dibilang kodrat sebenarnya. Mau seberapa banyak orang LGBT itu meyakini kalau misalkan ini kodrat ya, tetap gak bisa. Mereka menganggap itu kodrat, Bim. Ya gak bisa. Pada kenyataannya LGBT itu penyimpangan. Maksud gue mau seberapa yakin mereka itu tidak bisa merubah fakta gitu. Kalau misalkan LGBT itu sebuah penyimpangan. Tapi kan penyimpangan itu multitafsir bagi mereka.
Ya enggak lah. Misalkan mereka menganggap bahwa tindakan yang mereka lakukan itu normal, gitu loh, nggak menyimpang, karena mereka merasa they were born that way gitu. Ya nggak bisa. Maksud gue begini loh. Ya, mereka gini. Lu meyakini sesuatu tidak bisa merubah fakta gitu dengan keyakinan lo. Sebuah Oke. fakta tuh nggak bisa berubah karena sebuah keyakinan gitu. Jadi fakta itu parameternya adalah fakta itu sendiri. Iya, fakta itu harus objektif. Kalau subjektif susah ntar. Maksud gue, setiap orang tuh bisa berpikir beda-beda gitu. Satu orang aja dia suka debat sama dirinya sendiri tuh dalam dua waktu yang berbeda. Iya kan? Kadang-kadang kita berubah pikiran kan. Jadi fakta itu nggak bisa kalau subjektif, harus objektif dia. Iya, fakta itu harus objektif, tidak bisa subjektif. Nah, tapi apa yang menjadi tolak ukur fakta itu adalah sebuah kebenaran? Kalau bukan dari penilaian manusia. Misalkan mereka menganggap diri mereka dinilai sebagai tindakan yang nggak menyimpang. Ya sekarang gini aja, suruh aja misalkan satu negara nih full coba LGBT semua. Kalau nggak gini dah, gue pernah nonton di YouTube itu ada orang luar negeri loh, gue nggak tahu dia agamanya apa, dari Amerika Serikat atau dari mana gitu, pokoknya orang luar negeri lah, orang Barat. Dia bilang begini, ya udah kalau misalkan LGBT itu bukan perilaku penyimpang, coba lu taruh sono apa namanya yang sesama jenis 5 orang aja di satu pulau atau 6 orang, coba taruh di situ. Suruh berkembang biak. Iya, kasih makan. Coba kita lihat 2 tahun yang kemudian. Akan menjadi apa gitu ya? Iya, tinggal tulang-tulang doang katanya. Oh, Iya nggak sih, make sense gak sih maksud gue? make Kayak sense. nggak, untuk menolak LGBT itu menurut gue nggak perlu lu harus ikut apa sih, taat agama kayak agama-agama tertentu. Itu basic banget gitu, kayak makhluk hidup gitu. Artinya nggak perlu serumit itu ya menjelaskan Iya, tentang bahwa LGBT itu hal yang tindakan yang menyimpang gitu ya. iya bener banget. Maksud gue manusia itu punya apa ya, Allah tuh menciptakan kita tuh dengan seperangkat peralatan ya, alat-alat yang bisa digunakan secara berpasangan untuk mereproduksi. Makanya kan kalau misalkan di buku pelajaran kan ya reproduksi manusia. Sekarang gue tanya, kalau misalkan laki-laki sama laki-laki mau mereproduksi apa gitu maksud gue. Nah itu Bim, banyak mereka itu menafikan fakta sains. Iya, mereka tuh suka ngebawa kita tuh kayak ke perdebatan-perdebatan yang nggak perlu. Akhirnya kita tuh lupa basicnya aja tuh udah salah gitu. Menurut gue ya. Dari aspek kesehatan dah. Banyak banget. Gue nonton di YouTube nih, misalkan ada dokter yang bilang orang-orang yang LGBT itu ya, terutama cowok ya, biasanya yang terkena dampak paling banyak tuh yang cowok sama cowok tuh. Katanya ada yang sampai pakai popok. Karena Kenapa tuh kok pakai popok? ya belakangnya katanya udah nggak bisa, jadi udah lebar. Ilmiahnya karena? Hah? Penjelasan ilmiahnya karena? Karena ototnya robek. Jadi katanya di belakang tuh ada otot kayak gitu kan. Di anus? Iya. Ada otot yang? Yang dia tuh kayak mengontrol, ngerti kan maksud gue? Oh iya Buat iya iya gitu. iya iya iya. Ya Allah, gue gak bisa ngebayangin aja, yang geli banget. Iya, jadinya dia tuh udah nggak bisa nahan, kayak lost aja udah. Kayak dol gitu ya. Iya. Blong gitu ya. Dan Jadi mereka kalau tuh- mulus cerot keluar gitu. iya langsung. Langsung. Bahkan katanya mereka banyak yang pakai popok. Wah, Nggak, sekarang gue ngaco sih. kegiatan semerusak itu, lu mau bilang kodrat, kayak Itu merusak diri sendiri juga gak sih? merusak diri sendiri, Tatanan menghentikan sosial juga. generasi. Iya benar. Seorang anak itu secara alami ya membutuhkan asuhan dari seorang wanita dan pria tuh. Wanita itu untuk mengajarkan kelembutan, empati misalkan. Yang pria itu untuk mengajarkan kayak kegagahan, patriotisme misalkan, kegigihan dia kayak gitu. Anak itu perlu dua-duanya, cewek mau cowok perlu dua contoh itu betul. dari bapak dan ibu. Sekarang kalau misalkan andai bapak-bapak mau gimana? Bapak, emak gitu ya. Iya, siapa mau melahirkan gitu kan? Siapa yang mau menyusui? Ujung-ujungnya minjem rahim orang juga. Iya, minjem yang mau menyusui Atau siapa? enggak adopsi, ya kan Iya. ya. Itu udah aneh sih sebenarnya. Maksud gua, lu andai lah, anggap aja Aduh.
kita pengandaian ya, misalkan ada seorang cowok misalkan bisa hamil, yang mau menyusui siapa, woi? Kayak kocak gak sih? Itu tapi uniknya Bim. Ada satu profesor gitu, nggak profesor gue nggak tahu, pokoknya dia kayaknya dokter ya. Di Kongres Amerika itu yang ditanya tuh sama anggota kongresnya itu, parlemen lah di sana. Can men get pregnant gitu? Dia ya, mind blowingnya apa? Dia jawab apa? Yes they can. Men can get pregnant. How? Ditanya. Dan gue lupa lah penjelasan ilmiahnya gimana. Tapi kok segitunya bisa dijelaskan? Bukan. Jadi gini, gue kasih tau nih. Jadi dia bilang begini. Katanya emang trans men itu emang ini katanya gini. Emang cowok bisa hamil. Kata dia kayak gitu kan. Nah, dia jawab trans men bisa hamil. Maksudnya cewek yang berubah jadi cowok. Itu loh. Maksud gue itu berarti kan retorik kan? Nah iya, masalahnya kayak gitu. Tapi mereka meyakini. Iya, kalau secara ilmiahnya cewek yang berubah jadi cowok apa tetap bisa hamil? Enggak, jadi pertanyaan dasarnya tuh gini kata dia. Cuman cewek doang yang bisa hamil. Nah dibantah, trans men bisa hamil. Kan Iya kocak. bener. Iya maksudnya kan cewek intinya Iya, kan. itu kan cewek. Iya kayak lu ganti nama doang. Kocak gak sih kayak maksa banget gitu loh. Oh berarti sebenarnya Sama aja. ujung-ujungnya yang bisa hamil cuma cewek gitu kan? Iya. Maksudnya. Sesuatu yang punya rahim gitu. Iya. Gue bingung ya, itu dokter kok bisa ya segitu pronya. Jadi dia tuh pengen matahin argumen gini dong. Satu-satunya makhluk yang bisa hamil, maksudnya dari jenis cuman perempuan. Nah dibantah trans men bisa hamil. Lah kan trans men itu perempuan memang. Bener. Kayak gitu. Perempuan yang jadi laki ya? Ya meskipun dia punya barang kan nggak bisa ereksi juga kan harusnya. Iya maksudnya. Dia nggak punya otot-otot buat ereksi kan harusnya. Iya. Secara logik gitu, semuanya kan penuh dengan ketidaklogisan. Iya, ketidaklogisan, ketidakaslian, penuh dengan artificial kayak buatan. Iya. Yang makin kompleks, artinya pressure untuk menjadi keluarga yang bahagia pun rumit coy buat digapai. Iya. Nah, kenapa sih gitu loh? Kok Indonesia udah segamblang itu dengan dukungan kultur dan budaya, bahkan kita punya norma yang masuk dalam Pancasila gitu ya, ketuhanan yang Maha Esa, di mana agama itu menjadi pondasi dasar juga dalam bernegara. Yang di dalam agama manapun nggak ada yang mendukung, menghalalkan gitu. Kenapa kita sulit banget untuk melarang, sedangkan penyebarannya sampai detik ini tuh udah sangat luas. Contohnya apa? Kasus di Indonesia, lu tau Daniel kan? Iya tahu. Daniel presenter salah satu acara TV itu, yang besar banget, ajang nyanyi. Dia anaknya mau sekolah dan ada satu sekolah yang dia pengen minatin lah gitu. Sebelum sekolah itu, sebelum dia daftarkan kan disurvei dulu segala macam gitu kan. Dia masuk ke dalam satu sekolah itu, lalu dia melihat ada toilet non-binary. Non-binary nih. Dan anaknya itu SD kalau nggak salah. Sampai tingkat SD ya berarti. Iya. Ini yang lucunya, dia belum terlalu kaget. Yang dia mind blowing ketika dia nanya ke gurunya, ini apa non-binary maksudnya? Dan guru itu menjawab. Guru itu kan konotasinya pendidik, bermoral, yang menanamkan nilai, berprinsip gitu ya, menjunjung tinggi asas ya ada peradaban gitu, maksudnya ya harus beradab gitu. Dia mengatakan bahwa kita sudah membebaskan anak kita untuk memilih gender lah bahasanya, mereka masing-masing. Kita nggak bisa memaksakan yang perempuan mau kemana, yang cewek mau kemana, yang laki mau kemana, yang non-binary kita nggak bisa paksakan masuk ke cewek atau cowok. Kalau mereka merasa non-binary ya kita sediakan toiletnya. Gue bingung, kok bisa Indonesia kecolongan sampai ke aspek pendidikan. Artinya itu kan sekolah itu kan sebuah ada sistemnya, ada proses
legislasinya. Sebelum dia bisa berdiri kan ada administrasi harus dipenuhi, persyaratan, seleksi gitu maksudnya. Kurikulumnya seperti apa? Harusnya kan dipantau dong sama dinas pendidikan. Kok bisa sistem seperti itu ada di sekolah internasional tersebut dan lolos Iya, gue tanpa bingung. terfilter gitu? Gue juga bingung, maksud gue itu anak suruh milih apa gitu kan. Iya. Soalnya kan Dia jenis pun mungkin belum kelamin. ngerti cuy. Iya, jenis kelamin, lu lahir di mana, warna kulit lu nggak bisa pilih. Maksud gue, lu dari ras apa, itu nggak bisa, kita nggak bisa pilih. Itu disebut kodrat ya. Iya, memang sesuatu yang nggak bisa kita pilih. Kita harus akuin ada beberapa hal yang memang takdir kita nggak bisa pilih. Kayak gender, ras, itu kita nggak bisa pilih, coy. Tegas lu di situ ya. Iyalah, maksud gue, kenapa lu nggak bilang begini? Gue tuh bukan orang di Indonesia, sekalian aja bilang begitu. Gue harusnya tinggal di ini, ras gue bukan ini, gue harusnya ras kulit putih misalkan. Basicnya keyakinan doang gitu ya. Iya, kan Mengabaikan kan faktanya. sama, ya kan? Iya. Ya kita kan nggak bisa ya. Gue ngerasa, gue yakin kalau gue ada orang kaya. Sedangkan faktanya lu hidup misalkan di keluarga miskin. Ya kan? Dengan rekening lu sekian. Tapi lu meyakini lu orang kaya. Itu kan namanya delusional atau orang gila gitu kan bahasanya. Kalau dalam konteks itu aja orang yang kayak gitu kita bisa bilang gila. Tapi Iya. dalam konteks ini kenapa orang mengatakan ada yang masih bisa Membela gitu. membela gitu. Kalau itu bukan sebuah penyimpangan atau penyakit. Penyakit jiwa gitu maksud gue. Sebenarnya LGBT itu terlalu terang kesalahannya. Cuman Iya itu gue gara-gara bingung. ini Gue bingung banget. banyak yang ini kayak agenda internasional, makanya kita di-push buat ngebahas ini gitu. Maksudnya nggak perlu lagi. Tapi menurut lu pengaruh nggak tuh sebenarnya dalam apa namanya? Sebenarnya kalaupun sebenarnya kita punya defense yang kuat nih negara nih, artinya dia melindungi masyarakatnya dari agenda tersebut, barang luar lah gitu, barang orang barat gitu ya. Sebenarnya kalau negara punya pondasi yang kuat ke masyarakatnya gitu, maksudnya artinya ada pendidikan atau penanaman nilai yang kuat ke masyarakatnya kan sebenarnya juga nggak tanpa harus kita cerna dulu gitu ya. Ya apaan sih? Pasti kita kan langsung nolak dong. Iya betul. Gila kali gitu. Contohnya kayak negara-negara yang tadi gue sebutin, Rusia, Jepang, Arab Saudi, Iran, Brunei gitu ya. Menurut gue, setahu gue di Asia Tenggara tuh yang melegalkan tuh bukan melegal, maksudnya yang menormalkan tuh ini Singapura. Coba deh gue mau ngecek sebentar. Gue pernah baca di Twitter kalau nggak salah, yang Bali itu banyak banget LGBT-nya itu. Iya, itu sih gue nggak kaget ya. Karena kan juga turis di situ banyak, Bim. Hasil dialog komunitas LGBT di Bali, komunitas LGBT di Bali 13-14 Juni 2013 dengan sponsor USAID dan UNDP dituangkan dalam sebuah laporan berjudul UNDP. Being Berarti UNDP itu LGBT. taruh, berarti agenda propaganda LGBT ini udah didukung sama PBB. Karena UNDP itu adalah United Nations Development Program. Itu organisasinya turunan PBB ya, yang untuk mendukung program-program di dalam suatu negara lah gitu misalkan. Untuk mendukung misalkan kayak kita nih, kita mau pemilu nih sebentar lagi nih. Nah UNDP itu turun, ngerti nggak? Buat supaya Indonesia itu menghasilkan demokrasi yang baik gitu. Nah itu UNDP khususnya tugasnya begitulah kurang lebih. Berarti sekarang udah masuk ke agenda PBB ya. Berarti ini sebenarnya udah bukan propaganda lagi, tapi udah agenda coy. Ada pertemuannya secara resmi, ya kan? Ada eventnya gitu. Dan didukung juga, disebutkan yang mendukungnya UNDP. Sebenarnya kita sekarang nih harus lebih fokus. Tapi itu valid beritanya ya? Valid beritanya? Twitter? Iya. Dicek aja ntar. Oke. Tulis aja coba Bali LGBT gitu ntar ada. Wah itu udah harus pemerintah harus turun tangan sih menurut gue sih.
Enggak, yang sebenarnya kita harus ini ya waspada itu sebenarnya kita nggak usah bahas LGBT benar apa salah lah, maksudnya udah basi, maksudnya udah pasti salah gitu loh, udah nggak Iya. perlu dibahas lagi maksudnya. Jadi konyol kalau kita malah Iya, menurut melakukan gua yang perlu dibahas itu satu, bagaimana pencegahan. merehabilitasi yang udah Iya. kena, kedua Mencegah. pencegahan, ya kan. Yang ketiga, nih apa sih tujuannya kenapa LGBT tuh dipropagandakan banget gitu, kayak Nah, coba kita bongkar dah tuh, coba semua kita negara coba. tuh kayak harus terima. Menurut Sampai lu ada kenapa, Bim? istilah homofobik, kan kocak gitu. Iya. Kenapa? Iya, bukannya kita harus memang fobik sama hal-hal yang tidak normal ya? Iya makanya kan. Secara logik ya. Iya. Karena kan sesuatu yang gak normal itu artinya bertentangan dengan Kodrat kita. kodrat kita gitu Iya, kan. kita kan Nggak cuma ngomongin masalah ini nih. kita Banyak kan, hal-hal yang gak normal yang harusnya kita tentang juga gitu. iya. Nah, menurut lu dah, kenapa sih di-push banget ini agenda? Gini deh, gue pernah, ini nggak tahu sih ya nyambung apa enggak. Gue bukan narasumber ya, jadi bebas aja. Kalau bagus ambil, kalau nggak nyambung ya udahlah. Anggap aja cocokologi lah. Gue pernah denger dari seseorang begini. Penguasa itu paling takut sama massa yang punya satu tujuan, yang punya otak yang bagus gitu. Paling takut sama massa lah, sama orang banyak kayak gitu. Lu tau kan sekarang penguasa dunia itu kan cuma 1% populasi dunia, ya kan? Nah, Ya kita sebutnya globalis lah. Iya, mereka tuh ingin menurunkan kualitas dari SDM manusia yang ada di dunia gitu, supaya mereka tuh semakin gampang Dikontrol. untuk mengontrol kita, kayak gitu loh. Dengan kayak gini. Menurut gua ya, ini salah satunya doang sih, ngerti gak sih lo? Ini menurut gua. Bisa jadi sebenarnya LGBT ini tuh dipropagandakan. Nih agak tendensius sih sebenarnya. Tapi ya bodoh lah, gue sampein aja. Ngobrol aja. Iya. Dipropagandakan karena pihak barat itu sudah mengetahui bahwa ada satu kekuatan besar yang pada nanti di ujungnya kita nggak tahu kapan dalam pikiran mereka gitu ya, yang bisa menghegemoni mereka gitu. Nah, jujur LGBTQ ini ditujukan banget untuk menyerang norma-norma Islam lah gitu. Yang dia yakinin bahwa kalau kita bisa rusak nih generasi Islam yang akan datang dengan program-program seperti ini, di antara lainnya itu ada LGBT, merusak secara otak secara moral mereka gitu. Karena mungkin dia mengkalkulasi gitu. Mereka mengkalkulasi bahwa kalau misalkan Islam ini tidak dihambat, itu menjadi ancaman buat mereka di masa yang akan datang secara kekuatan. Karena gue pernah nonton di YouTube guys, gue lupa nama channelnya apa, tapi ini yang menganalisis orang Amerika. Presenternya itu orang Amerika. Jadi dia waktu itu gambarin beberapa power, potential power, the next superpower setelah Amerika. Amerika ini kan negara superpower adidaya karena dia pemenang perang dunia kedua kan. Iya, betul. Ya kan. Lalu dia menghegemoni mulai dari Marshall Plan-nya, dari strategi ekonomi mereka buat nguasain negara-negara Eropa Barat khususnya gitu. Lalu wah, dengan persenjataannya segala macam, dominasi di mana-mana lah gitu. Dengan penggunaan dolar sebagai transaksi 80%. Dulu tuh 90% mungkin ya transaksi internasional. Nah, dominasinya itu udah mulai turun sekarang. Iya. Berkurang. Dan dia sudah menganalisis mungkin dari 30 tahun lalu, 20 tahun lalu. Makanya menurut dia tuh cara paling gampang untuk merusak sebuah generasi, potensi kekuatan yang akan datang itu yang bakal menyaingi mereka dengan cara merusak generasi yang akan datangnya. Iya. Selain dengan LGBT kan dengan narkoba. Ke situ arahnya gitu. Jadi menurut gua emang ini dimanufaktur gitu. Agenda itu dimanufaktur untuk menghambat sesuatu yang mereka takutkan sebenarnya. Mereka tuh ini loh, takut dengan generasi yang punya kualitas. Iya. Jadi dia pengen bagaimana caranya SDM yang gue takutkan dia itu suatu saat bisa melawan secara pemikiran, secara gerakan gitu ya, secara ide.
gue harus membodohkan mereka. Iya. Gue harus suguhkan mereka dengan hal-hal yang mereka senangi, tapi sebenarnya racun gitu. Iya. Terus juga kita tuh sering banget disuguhkan dengan masalah-masalah yang sebenarnya satu udah jelas salahnya dan kita harus paksa dibahas lagi tuh. Yang kedua sesuatu yang dulu tuh udah pernah dibahas terus dibahas ulang, yang nggak ada selesai-selesainya tuh. Kayak gitu. Gue pernah dengar dari salah satu tokoh Islam, dia bilang begini. Tapi menurut gue ini umum ya, bukan tentang orang Islam doang nih. Kalau orang Islam itu buat majelis pendidikan, katanya itu dibiarin dulu. Tapi kalau orang Islam tuh udah mulai masuk ke ekonomi, ke politik, mulai dipantau. Itu baru dipantau. Kalau ekonomi dipantau, kalau politik langsung dihabisi. Katanya kayak gitu. Iya benar. Enggak, maksud gue gini loh, Islam tuh luas loh, bukan cuma kayak ngebahas tata cara sholat. Itu penting banget. Tapi kan pembahasan itu kan dulu sudah pernah ada, ngerti gak sih? Kita tinggal praktekkan aja gitu. Udah kelar lah. Makanya muncul 4 mazhab itu kita tinggal pilih gitu. Di sekarang kan kita perlu juga, Islam tuh luas, maksudnya bahas tentang ekonomi, politik tentang juga, Islam, kenegaraan itu juga belajar sih. Tentang Islam tuh bagaimana memandang emas, memandang perak, ya kan, kayak gitu. Oke. Gue jadi lebih ke sana arahnya kita ya, obrolannya ya. Iya, soalnya gini coy, maksud gue, lu ngebahas LGBT yang udah jelas-jelas salah, menurut gue kayak buang-buang waktu. Lebih ke pencegahan, pengobatan. Oke. Sekarang kita masuk situ coba. Lu sebagai pemuda nih, calon penerus bangsa yang mungkin ke depannya kita bisa jadi calon pemimpin lah. Pencegahan apa yang bakal lakuin kalau lu misalkan punya kuasa? Kalau gue punya kuasa ya, ada beberapa masalah kompleks sih ya. Misalkan kayak gini, gimana ya? Kita nggak bisa pungkirin dong, LGBT itu paling banyak datang kan dari luar ya. Yoi. Sedangkan di beberapa daerah kita, bahkan gue cerita singkat nih ya. Suatu hari gue lagi jalan ke Jakarta Timur buat beli logistik, ya kan? Oh, ini berarti jam kerja? Enggak, tapi gue ini berangkatnya kalau pasar induk itu di Keramat Jati. Dini hari? Dini hari. Kita berangkat jam 10, balik subuh. Gue ngobrol nih, ya kan? Pak, dulu pernah kerja di mana? Dia bilang, gue pernah ada kerja di Bali. Gue nggak tahu ya, ini subjektif mungkin. Gimana Pak? Kerja di Bali enak nggak? Enak. Terus dia ceritain, Bali itu gimana sih katanya? Itu kan banyak kayak turis. Iya. Wah Mas, Bali itu bebas katanya. Iyalah. Begini katanya. Dulu saya pernah inget ada hotel syariah di Bali, nggak laku, tutup. Bangkrut. Dia bilang begini. Kurun waktunya? Gue nggak tahu, cuman kata dia nggak lama, karena nggak ada yang mau masuk. Katanya kan emang kita tujuan di Bali buat have fun katanya. Nah, terus kata dia, tahu nggak lu begini? Di Bali itu katanya dia ya, bukan kata gue. Pencalang itu ke polisi adat. Itu lebih ditakutin daripada polisi. Kenapa? Nggak tahu, mungkin karena Bali itu kebanyakan turis. Jadi lu nggak bisa ngelarang apa-apa. Polisi adat, emang yang dilarang tuh apa? Ya, maksudnya ada kewenangannya apa? Ada, ya di situ dia kalau misalkan ada yang yang ngurus larang adat Bali gitu adat kan. Bali yang bertentangan menghormati norma-norma maksudnya. Dia yang di situ. Mungkin kayak gitu coy. Ya itu termasuk titik susah tuh. Ya kan? Sedangkan kan di Bali ada orang Indonya juga yang berbaur dengan orang luar. Tapi gimana ya? Itu sebenarnya serba sulit sih Bim. Karena Bali juga termasuk daerah yang ya menyumbang devisa gitu loh. Karena kan dia pulau wisata kan. Iya. Kalau gue sih gini aja ya, mungkin kita bisa buat undang-undang yang bisa sedikit meleluasakan masyarakat itu bisa bertindak gitu. Contohnya? Tentang perilaku LGBT ini. Iya, contohnya. Meleluasakan tuh dalam konteks apa nih? Bukan hakim sendiri kan? Bukan. Misalkan dengan penyelidikan, terus kita tuh kayak penangkapan. Iya, misalkan. Susah dong, tapi kan kita sipil. Ya kita lapor ke polisi. Berarti ya ujung-ujungnya diserahkan lagi ke polisi. Iya, kayak gitu. Kita bukan persekusi, tapi kita bisa kayak labrak gitu. Enggak, maksudnya pembentukan undang-undang itu pembentukannya itu pembuatannya itu secara official melarang apa gimana? Melarang pasti. Melarang.
melarang dan mempermudah masyarakat sipil juga ikut terjun untuk mengatasi LGBT. Tapi itu bisa dibola liar loh. Enggak dong. Kalau misalkan itu dilakukan sama oknum-oknum yang gak bertanggung jawab, itu bisa dibumerang. Artinya terus ada masyarakat yang hakim sendiri misalnya gitu. Itu kan juga jadi salah di mata hukum. Enggak, kan gue bilang kan bukan meluasakan untuk main hakim sendiri, ikut berpartisipasi gitu. Kita bubarin, nggak apa-apa. Emang kenapa kalau dibubarin? Kita bubarin itu bukan main hakim sendiri, kecuali kita tonjokin baru itu main hakim sendiri. Oh, berarti Kita bubarin, maksudnya nggak berhubungan dengan ini ya, bukan kekerasan. tindakan Bukan. represif tuh nggak. Bukan. Oke guys, ini udah mulai ngantuk kita nih berdua nih. Ya ini ngalur ngidul kita di episode pertama guys. Yang buruknya lu buang aja, yang gak jelasnya nggak usah dengerin, yang baik-baiknya lu ambil ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menyumbang sedikit lah insight buat kalian, agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan pada akhirnya memiliki manfaat untuk sekitar kita, lingkungan terdekat kita, dari mulai keluarga, masyarakat sampai ke negara gitu. Jargon. Jauhi narkoba, jauhi LGBT. Oke, jangan pernah guys ya melegalkan itu guys, karena itu tindakan yang amoral dan gak bisa kita toleransi. Alright guys, alright. Thank you guys for watching. Kita pamit dulu ya. Gua Arzi pamit undur diri dan partner gua Muhammad Bimo. Sampai ketemu lagi di ngopi episode yang akan datang. Bye bye.